Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah sejarah yang penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kisah terbesar dalam sejarah dunia, yaitu bangkit dan jatuhnya Kekaisaran Mongol, kekaisaran terluas yang pernah ada. Kita akan menelusuri perjalanan bangsa Mongol, dari kehidupan mereka yang sederhana di stepa Asia, hingga mencapai kejayaan yang mengguncang dunia. Mari kita buka lembaran sejarah ini dan pelajari pelajaran berharga dari kekuatan, ambisi, dan kejatuhan mereka. Bangsa Mongol, sebelum mereka dikenal sebagai penakluk dunia, hidup sebagai pengembara di stepa Asia Tengah yang luas dan tandus. Wilayah ini yang membentang dari pegunungan Altai hingga ke perbatasan Siberia adalah tempat di mana angin kencang dan musim yang ekstrem menjadi penguasa alam. Kehidupan di stepa tidak mudah, dan kondisi ini membentuk karakter bangsa Mongol menjadi tangguh, adaptif, dan bertahan hidup dengan cara yang luar biasa. Masyarakat Mongol pada masa itu hidup dalam suku-suku kecil yang saling bersaing. Setiap suku memiliki kabilah dan kepala suku Han yang memimpin mereka. Mereka bergantung pada hewan ternak seperti kuda, domba, dan unta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kuda khususnya adalah jantung kehidupan bangsa Mongol. Dari usia muda, anak-anak Mongol diajarkan menunggang kuda dengan cekatan, bahkan mereka dianggap lahir di atas pelana. Kemampuan mereka dalam berkuda nantinya menjadi salah satu alasan utama keberhasilan ekspansi militer mereka. Selain itu, bangsa Mongol memiliki hubungan erat dengan alam. Mereka hidup berpindah-pindah, mencari padang rumput yang subur untuk ternak mereka. Kehidupan mereka sangat sederhana. Tempat tinggal utama mereka adalah ger atau yurt, tenda bulat yang mudah dipindahkan, terbuat dari kayu dan kain felt. Ger ini menjadi simbol mobilitas dan fleksibilitas mereka dalam menghadapi alam yang keras. Bangsa Mongol memiliki kepercayaan tradisional yang berakar pada animisme dan kepercayaan terhadap roh-roh alam. Mereka menyembah Tengri, dewa langit yang dipercaya mengatur nasib manusia. Ritual-ritual yang dilakukan untuk menghormati alam dan dewa-dewa menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Kepercayaan ini memperkuat rasa keterhubungan mereka dengan dunia alamiah, sekaligus membangun keyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh langit untuk menjalani hidup penuh tantangan. Namun, di tengah hubungan mereka dengan alam, perselisihan antar suku seringkali menjadi bagian kehidupan bangsa Mongol. Perebutan padang rumput, ternak, dan kekuasaan membuat mereka saling berperang. Meski begitu, konflik ini juga menciptakan budaya prajurit yang kuat. Para lelaki Mongol dilatih menggunakan busur panah, pedang, dan tombak sejak muda. Kemampuan mereka dalam berperang tidak hanya terasah dalam konflik internal, tetapi juga ketika mereka menghadapi suku-suku tetangga seperti Turk dan Tartar. Kehidupan bangsa Mongol yang keras juga tercermin dalam cara mereka mendidik generasi muda. Anak-anak dibesarkan dengan disiplin tinggi, diajarkan pentingnya loyalitas kepada keluarga dan suku. Wanita Mongol, meskipun hidup dalam masyarakat patriarki, memiliki peran penting dalam keluarga dan suku. Mereka sering bertanggung jawab atas ger, ternak, dan bahkan memberikan kontribusi dalam strategi suku saat terjadi perang. Pada awalnya, suku-suku Mongol tersebar tanpa pemimpin yang mampu menyatukan mereka. Hidup mereka berkisar pada perjuangan melawan alam dan satu sama lain. Namun, dari tengah kondisi inilah muncul seorang pemimpin yang akan mengubah sejarah bangsa Mongol dan dunia. Temujin, yang nantinya dikenal sebagai Genghis Khan. Babak awal kehidupan bangsa Mongol adalah cerita tentang adaptasi, perjuangan, dan ketangguhan. Mereka bukan hanya bertahan di lingkungan yang keras, tetapi juga mengembangkan budaya yang unik, yang nantinya menjadi landasan bagi kekaisaran terbesar di dunia. Pada awal kehidupannya, Temujin, yang kelak dikenal sebagai Genghis Khan, bukanlah seorang pemimpin besar. Ia lahir sekitar tahun 1162 sebelum Masehi di tepi Sungai Onon, di wilayah yang kini dikenal sebagai Mongolia. Temujin adalah anak dari Yesugei, seorang kepala suku kecil, dan Hurlun, seorang wanita yang bijaksana dan tangguh.
Nama Temujin diberikan sebagai simbol kemenangan, merujuk pada seorang panglima musuh yang ditangkap ayahnya. Namun, masa kecil Temujin jauh dari kehidupan yang penuh kemenangan. Ketika Temujin berusia sekitar 9 tahun, ayahnya diracun oleh musuh sukunya, orang-orang Tartar. Kematian Yasuge mengubah hidup keluarganya. Temujin, ibunya dan saudara-saudaranya ditinggalkan oleh suku mereka, yang memandang keluarga tersebut tidak lagi memiliki kekuatan untuk memimpin. Kehidupan mereka berubah drastis dari keluarga kepala suku menjadi pengembara yang miskin, bergantung pada hasil berburu dan memungut makanan untuk bertahan hidup. Masa kecil yang penuh penderitaan ini membentuk karakter Temujin. Ia belajar arti perjuangan, kelaparan, dan kehilangan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam keluarganya, terutama ibunya, Helu. Ibunya mengajarkan nilai-nilai ketangguhan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Selain itu, Temujin memiliki naluri kepemimpinan yang luar biasa. Sejak muda, ia menunjukkan kemampuan untuk memimpin saudara-saudaranya, bahkan ketika kondisi mereka sangat sulit. Namun, kehidupan Temujin terus diwarnai konflik. Salah satu momen yang menentukan adalah ketika ia ditangkap oleh Sutai Chiut, salah satu musuh keluarganya. Temujin dijadikan tawanan dan dirantai, tetapi dengan kecerdasannya, ia berhasil melarikan diri. Pengalaman ini memperkuat tekadnya untuk mengubah nasibnya dan membalas dendam pada mereka yang mengkhianatinya. Ketika beranjak dewasa, Temujin mulai mengumpulkan sekutu. Ia membangun aliansi dengan suku-suku lain, sebagian besar melalui pernikahan dan loyalitas pribadi. Salah satu sekutu pentingnya adalah Togrul, kepala suku Kerait, yang menjadi semacam ayah angkat baginya. Dengan dukungan ini, Temujin mulai memenangkan pertempuran melawan suku-suku yang lebih besar. Namun, kebangkitan Temujin bukan hanya soal kekuatan militer. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner. Temujin memperkenalkan sistem meritokrasi di antara pengikutnya, menghancurkan tradisi lama yang mendasarkan kekuasaan pada garis keturunan. Ia memberi penghargaan kepada mereka yang setia dan kompeten, terlepas dari asal-usul mereka. Strategi ini membuatnya mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang luas. Puncak kebangkitan Temujin terjadi pada tahun 1206 sebelum Masehi, ketika ia diangkat sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa semesta. Pengangkatan ini menandai penyatuan suku-suku Mongol yang selama ini terpecah belah dan saling bermusuhan. Untuk pertama kalinya, bangsa Mongol berdiri sebagai satu kekuatan besar di bawah satu pemimpin. Sebagai Genghis Khan, ia menetapkan hukum yang dikenal sebagai Yasa, yang menciptakan aturan ketat untuk mengatur masyarakat Mongol. Hukum ini mencakup larangan pengkhianatan, pencurian, dan pelecehan seksual, serta menekankan pentingnya kesetiaan dan disiplin. Yasa menjadi fondasi bagi bangsa Mongol untuk membangun sebuah kekaisaran. Kebangkitan Genghis Khan adalah kisah tentang ketekunan, kecerdasan, dan keberanian. Ia tidak hanya mengatasi tantangan hidup yang luar biasa sulit, tetapi juga memanfaatkan penderitaan tersebut sebagai bahan bakar untuk mencapai tujuannya. Dalam waktu yang relatif singkat, ia mengubah bangsa Mongol dari suku-suku kecil yang saling berperang menjadi kekuatan yang bersatu, siap untuk menaklukkan dunia. Babak baru dalam sejarah dunia pun dimulai, dan Genghis Khan berdiri di pusatnya sebagai pemimpin yang tak tertandingi. Setelah menyatukan suku-suku Mongol pada tahun 1206 sebelum Masehi, Genghis Khan memulai langkah besar dalam sejarah manusia, penaklukan dunia. Dengan kekuatan militer yang luar biasa dan strategi yang cerdik, ia mengubah bangsa pengembara yang sebelumnya terpecah belah menjadi mesin perang yang menaklukkan hampir separuh dunia yang dikenal kala itu. Ekspansi besar-besaran Kekaisaran Mongol dimulai di Asia Tengah. Musuh pertama Genghis Khan adalah orang-orang Tartar, suku yang meracuni ayahnya. Setelah mengalahkan mereka, ia melanjutkan ke suku-suku besar lain, seperti Merkit dan Naiman, yang sebelumnya menolak tunduk padanya. Dalam waktu singkat, wilayah Asia Tengah yang luas menjadi bagian dari kekaisarannya. Kekuatan utama tentara Mongol terletak pada mobilitas dan disiplin mereka.
Pasukan Mongol bergerak cepat dengan tentara yang masing-masing memiliki beberapa kuda untuk menggantikan tunggangan yang lelah. Selain itu, mereka dikenal sebagai pemanah berkuda yang sangat terampil, mampu menembakkan panah dengan akurasi tinggi, bahkan saat bergerak dengan kecepatan penuh. Genghis Khan juga menggunakan strategi psikologis, seperti menyebarkan teror untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran dimulai. Kota-kota yang menyerah tanpa perlawanan seringkali diperlakukan dengan baik, sementara kota-kota yang melawan dihancurkan tanpa ampun. Setelah menguasai Asia Tengah, Genghis Khan mengarahkan pasukannya ke Kekaisaran Khwarezmia yang terletak di wilayah yang kini menjadi Iran dan Uzbekistan. Konflik dengan Khwarezmia bermula ketika seorang utusan Mongol dibunuh oleh salah satu gubernur mereka. Merasa terhina, Genghis Khan melancarkan serangan besar-besaran pada tahun 1220 sebelum Masehi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kekaisaran besar ini runtuh dan wilayahnya dijadikan bagian dari kekuasaan Mongol. Setelah Genghis Khan wafat pada tahun 1227 sebelum Masehi, penerusnya melanjutkan misi ekspansi. Putranya, Ögedei Khan, memperluas kekaisaran hingga ke Eropa Timur. Pasukan Mongol di bawah komando Jenderal Subutai dan Batu Khan menghancurkan pasukan Rusia di Sungai Kalka dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Eropa Timur, termasuk Polandia dan Hungaria, dalam kampanye militer besar-besaran pada dekade berikutnya. Di Asia Timur, Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, memainkan peran penting dalam menaklukkan Tiongkok. Setelah bertahun-tahun perang, ia berhasil menggulingkan dinasti Song dan mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1279 sebelum Masehi. Penaklukan ini menjadikan Kekaisaran Mongol sebagai kekuatan besar di Asia Timur. Namun, penaklukan dunia tidak hanya terbatas pada kemenangan militer. Bangsa Mongol juga menguasai jalur perdagangan utama yang dikenal sebagai Jalur Sutra. Mereka menciptakan stabilitas politik dan keamanan di wilayah yang luas, yang memungkinkan perdagangan lintas benua berkembang pesat. Barang, budaya, dan ide-ide dari timur dan barat bertukar dengan bebas, menciptakan apa yang disebut sebagai Pax Mongolica, atau perdamaian Mongol. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongol mencakup wilayah yang membentang dari Laut Kuning di timur hingga ke Eropa Timur di barat, dari Siberia di utara hingga ke Persia di selatan. Dengan luas lebih dari 33 juta kilometer persegi, kekaisaran ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia. Namun, ekspansi besar-besaran ini juga membawa konsekuensi. Penaklukan Mongol seringkali diiringi dengan kehancuran kota-kota besar, hilangnya nyawa jutaan orang, dan penghancuran peradaban yang sudah mapan. Meski demikian, warisan dari penaklukan mereka tidak dapat disangkal. Kekaisaran Mongol tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan lintas budaya yang memengaruhi peradaban manusia hingga saat ini. Ketika Genghis Khan membangun Kekaisaran Mongol yang luas, tantangan utama yang dihadapinya bukan hanya menaklukkan wilayah baru, tetapi juga mengelola dan mempertahankan kendali atas berbagai daerah yang tersebar dari Asia hingga Eropa Timur. Untuk itu, Genghis Khan dan para penerusnya menciptakan sistem pemerintahan yang inovatif dan efisien, yang menjadi fondasi kekaisaran terbesar dalam sejarah. Salah satu inovasi terbesar dalam pemerintahan Mongol adalah penerapan hukum Yasa yang diperkenalkan oleh Genghis Khan. Yasa adalah kumpulan aturan yang bersifat universal, dirancang untuk menciptakan ketertiban di wilayah yang sangat beragam. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelarangan pencurian, perzinahan, dan pembunuhan, hingga aturan yang mengatur cara berperang dan memperlakukan tawanan. Yasa juga mengharuskan kesetiaan penuh kepada pemimpin Mongol dan melarang segala bentuk pengkhianatan. Hukuman bagi pelanggaran seringkali sangat berat, tetapi penerapan hukum ini secara tegas menciptakan stabilitas di wilayah kekaisaran. Selain hukum, Genghis Khan juga menciptakan sistem birokrasi yang efisien untuk mengelola wilayah yang begitu luas.
Ia membagi kekaisarannya menjadi beberapa wilayah administratif yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang dipercaya. Gubernur ini dipilih berdasarkan kemampuan dan loyalitas, bukan berdasarkan garis keturunan. Sistem meritokrasi ini memastikan bahwa mereka yang memegang kekuasaan adalah individu yang paling kompeten sehingga meningkatkan efisiensi pemerintahan. Untuk memperkuat komunikasi dan pengawasan, Kekaisaran Mongol mengembangkan sistem pos yang disebut Yam. Sistem ini terdiri dari jaringan stasiun pos yang tersebar di seluruh kekaisaran. Setiap stasiun menyediakan kuda segar dan perlengkapan untuk kurir, memungkinkan pesan-pesan penting dikirim dengan cepat, bahkan ke wilayah yang sangat jauh. Dengan kecepatan dan keandalan sistem ini, Genghis Khan dan para penerusnya mampu memantau keadaan di seluruh kekaisaran dan memberikan perintah dengan cepat. Sistem Yam menjadi salah satu inovasi terbesar dalam komunikasi pada masanya. Selain itu, Kekaisaran Mongol dikenal karena toleransi beragama yang luar biasa. Meskipun Genghis Khan dan bangsa Mongol memiliki kepercayaan tradisional yang berakar pada penyembahan Tengri, mereka tidak memaksakan agama mereka kepada rakyat yang ditaklukkan. Sebaliknya, mereka mendorong kebebasan beragama dan melindungi semua pemimpin agama, termasuk imam Muslim, pendeta Kristen, biksu Buddha, dan rabi Yahudi. Kebijakan ini memungkinkan berbagai agama hidup berdampingan dalam perdamaian, sekaligus memperkuat stabilitas sosial di wilayah kekaisaran. Selain toleransi beragama, bangsa Mongol juga berperan sebagai jembatan budaya. Mereka mendukung pertukaran dan teknologi dari berbagai peradaban yang mereka taklukkan. Pengetahuan astronomi, kedokteran, dan seni dari dunia Islam, Cina, dan Eropa menyebar dengan cepat melalui jalur sutra yang diamankan di bawah kekuasaan Mongol. Perdagangan dan inovasi lintas budaya ini menjadi salah satu warisan terbesar Kekaisaran Mongol. Meskipun dikenal sebagai bangsa penakluk yang brutal, kemampuan Mongol dalam mengelola kekaisaran mereka mencerminkan kecerdasan dan visi kepemimpinan yang luar biasa. Sistem pemerintahan mereka yang terorganisir, hukum yang tegas, komunikasi yang cepat, dan kebijakan toleransi menciptakan perdamaian di wilayah yang sebelumnya penuh konflik. Dengan cara ini, Kekaisaran Mongol tidak hanya dikenang sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan, tetapi juga sebagai peradaban yang memengaruhi dunia dalam cara yang mendalam dan bertahan lama. Puncak kejayaan Kekaisaran Mongol terjadi di bawah pemerintahan Kubilai Khan, cucu Genghis Khan. Kubilai bukan hanya seorang panglima yang ulung, tetapi juga seorang administrator yang visioner. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mongol mencapai stabilitas politik, kemajuan budaya, dan kekuasaan yang meluas hingga ke sudut-sudut Asia Timur dan sekitarnya. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Yuan di Tiongkok, sebuah tonggak sejarah yang menggambarkan keberhasilan bangsa Mongol dalam membangun dan mengelola sebuah pemerintahan yang besar. Setelah wafatnya Genghis Khan pada tahun 1227 sebelum Masehi, Kekaisaran dibagi menjadi 4 wilayah besar yang disebut Khanat. Khanat Agung, Khanat Chagatai, Ilkhanat, dan Golden Horde. Namun Kubilai Khan yang naik tahta pada tahun 1260 sebelum Masehi memiliki ambisi yang lebih besar. Sebagai cucu dari Genghis Khan, ia tidak hanya ingin menjaga warisan leluhurnya, tetapi juga memperluas pengaruh Mongol dengan cara yang lebih terorganisasi dan terlembaga. Kubilai Khan mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah wilayah yang sangat kaya dan strategis. Setelah bertahun-tahun konflik melawan dinasti Song, Kubilai akhirnya berhasil menaklukkan Tiongkok sepenuhnya pada tahun 1279 sebelum Masehi. Penaklukan ini menandai berakhirnya dinasti Song dan awal berdirinya dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai sebagai kaisar pertamanya. Dinasti Yuan menjadi simbol supremasi bangsa Mongol di Asia Timur dan mencerminkan bagaimana mereka mampu menyerap budaya lokal untuk mengukuhkan kekuasaan. Di bawah pemerintahan Kubilai Khan, Tiongkok mengalami berbagai perubahan signifikan. Ia memindahkan ibu kota kekaisarannya ke Dadu,
kini dikenal sebagai Beijing, dan membangun kota tersebut menjadi pusat politik dan budaya yang megah. Kubilai memanfaatkan tradisi administratif Cina untuk memperkuat pemerintahannya, mengadopsi sistem birokrasi yang sudah mapan, namun tetap mempertahankan identitas Mongolnya. Meskipun begitu, ia memastikan orang Mongol memegang posisi penting di pemerintahan, sementara rakyat dari berbagai etnis lainnya, termasuk Cina, diberi peran administratif yang lebih rendah. Salah satu prestasi besar Kubilai Khan adalah memperkuat ekonomi melalui perdagangan internasional. Di bawah kekuasaannya, jalur sutra berkembang pesat, menjadi jalur penghubung utama antara timur dan barat. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, keramik, dan teknologi dari Tiongkok diperdagangkan ke Eropa, sementara budaya dan pengetahuan dari Timur Tengah dan Eropa mengalir ke Asia Timur. Pax Mongolica atau perdamaian Mongol memungkinkan perdagangan lintas benua ini berlangsung dengan aman dan efisien. Kubilai juga dikenal sebagai pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Ia mendukung pertumbuhan budaya yang beragam, mengundang para cendekiawan, seniman, dan agamawan dari berbagai penjuru dunia ke istananya. Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia, adalah salah satu tamu istana Kubilai Khan yang terkenal. Dalam catatannya, Marco Polo menggambarkan kemegahan istana Mongol, sistem pemerintahan yang terorganisasi, serta kekayaan budaya di bawah dinasti Yuan. Namun, masa kejayaan ini tidak lepas dari tantangan. Meskipun Kubilai Khan berhasil mengelola wilayah yang luas, pemerintahannya menghadapi berbagai pemberontakan lokal, terutama di Tiongkok Selatan. Selain itu, ekspedisi militernya yang ambisius ke Jepang pada tahun 1281 sebelum Masehi gagal total akibat serangan badai besar yang kemudian dikenal sebagai kamikaze atau angin dewa. Kegagalan ini menjadi tanda pertama kemunduran dari kejayaan yang pernah dicapai. Masa kejayaan Kekaisaran Mongol di bawah Kubilai Khan menunjukkan kemampuan bangsa Mongol untuk lebih dari sekadar menaklukkan. Mereka membangun kekaisaran yang kaya akan budaya, perdagangan, dan inovasi. Dinasti Yuan menjadi bukti bagaimana bangsa Mongol mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam sistem mereka tanpa kehilangan identitas, menjadikan masa ini salah satu periode paling gemilang dalam sejarah dunia. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah, meliputi wilayah yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Namun, di balik keberhasilannya, benih-benih konflik internal mulai tumbuh. Kekaisaran yang dibangun di atas penaklukan dan persatuan di bawah kepemimpinan Genghis Khan mulai rapuh setelah kematiannya. Perselisihan antar khanat dan perebutan kekuasaan di antara keturunan Genghis Khan membuat kekaisaran ini terpecah menjadi 4 wilayah besar. Yuan di Tiongkok, Ilkhanat di Persia, Chagatai di Asia Tengah, dan Golden Horde di Rusia. Setelah wafatnya Genghis Khan pada tahun 1227 sebelum Masehi, kekaisaran diwariskan kepada keempat putranya, Jochi, Chagatai, Ögedei, dan Tolui. Genghis Khan telah mengatur agar Ögedei menjadi Khan Agung, pemimpin tertinggi dari seluruh kekaisaran, sementara wilayah-wilayah tertentu dikelola oleh keturunan masing-masing putranya. Namun, pembagian ini tidak serta-merta menciptakan stabilitas. Ketegangan antar keturunan Genghis Khan mulai muncul, terutama karena setiap cabang keluarga mengklaim hak untuk memimpin seluruh kekaisaran. Salah satu pemicu utama perpecahan adalah konflik antara cabang keluarga Jochi dan Chagatai. Jochi, putra sulung Genghis Khan, sering dipandang rendah oleh saudara-saudaranya karena ada keraguan tentang status kelahirannya. Setelah kematian Jochi, putra-putranya khususnya Batu Khan melanjutkan warisan ayahnya dengan mendirikan Golden Horde di wilayah Rusia. Sementara itu, keturunan Chagatai menguasai wilayah Asia Tengah, membentuk Khanat Chagatai. Konflik antar kedua cabang keluarga ini berlangsung selama bertahun-tahun, melemahkan kohesi kekaisaran Mongol secara keseluruhan. Perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di antara keturunan Jochi dan Chagatai, tetapi juga melibatkan cabang keluarga lain. Setelah kematian Ögedei, yang menjadi Khan Agung setelah Genghis Khan,
keturunan Tolui, terutama Mengke dan Kubilai Khan, mulai menunjukkan ambisinya. Mengke berhasil menjadi Khan Agung, tetapi konflik dengan sepupunya dari cabang Ögedei dan Chagatai menguras energi kekaisaran. Ketika Mengke wafat pada tahun 1259 sebelum Masehi, perang saudara pecah antara Kubilai Khan dan saudaranya Arik Böke, yang masing-masing mengklaim takhta sebagai Khan Agung. Perang saudara ini, yang berlangsung selama 4 tahun, akhirnya dimenangkan oleh Kubilai Khan. Namun dampaknya sangat merusak persatuan kekaisaran. Kubilai memindahkan pusat kekuasaan ke Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan, tetapi otoritasnya tidak diakui oleh wilayah-wilayah barat, seperti Ilkhanat, Chagatai, dan Golden Horde. Masing-masing wilayah ini semakin independen, memerintah secara terpisah dengan kepentingannya sendiri. Di Persia, Ilkhanat yang didirikan oleh Hulagu Khan, seorang cucu Genghis Khan, berfokus pada konsolidasi kekuasaan di Timur Tengah. Di sisi lain, Golden Horde di Rusia berkembang menjadi kekuatan besar di Eropa Timur, sementara Khanat Chagatai terus memegang kendali di Asia Tengah. Meskipun semua khanat ini masih mengakui warisan Genghis Khan, mereka semakin beroperasi seperti kerajaan yang berdiri sendiri, seringkali saling bertentangan satu sama lain. Konflik internal dan perpecahan ini mengakibatkan lemahnya kendali pusat atas wilayah kekaisaran yang luas. Tanpa otoritas tunggal yang kuat, kekaisaran kehilangan stabilitas politik yang sebelumnya menjadi fondasinya. Perpecahan ini juga memengaruhi perdagangan dan komunikasi lintas wilayah. Jalur Sutra, yang pernah menjadi simbol integrasi di bawah Pax Monggolica, mulai mengalami gangguan akibat ketegangan antar khanat. Perpecahan kekaisaran Mongol menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Meskipun masing-masing khanat tetap memegang kekuasaan di wilayahnya, era kekaisaran Mongol yang bersatu telah berakhir. Konflik internal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi kekaisaran multietnis dan multibudaya, yaitu bagaimana menjaga persatuan di tengah perbedaan dan ambisi pribadi para pemimpin. Warisan Mongol tetap terasa, tetapi perpecahan mereka menandai awal dari kemunduran kekaisaran yang pernah menguasai hampir separuh dunia. Runtuhnya kekaisaran Mongol adalah hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk konflik internal, pemberontakan lokal, dan tekanan dari kekuatan asing. Kekaisaran yang pernah menjadi simbol kekuatan global ini perlahan kehilangan cengkeramannya atas wilayah-wilayah yang luas akibat kelemahan struktural dan tantangan eksternal yang semakin besar. Salah satu penyebab utama kehancuran adalah konflik internal di antara para pemimpin Mongol. Perpecahan kekaisaran menjadi 4 khanat, Yuan, Ilkhanat, Chagatai, dan Golden Horde, menciptakan persaingan antar wilayah yang terus berlangsung selama berabad-abad. Tanpa pemimpin pusat yang kuat seperti Genghis Khan, kekaisaran kehilangan arah dan koordinasi, sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman eksternal. Pemberontakan lokal juga menjadi pukulan berat bagi Mongol. Di Tiongkok, dinasti Yuan menghadapi ketidakpuasan rakyat akibat pajak yang tinggi, korupsi, dan bencana alam. Pemberontakan besar-besaran oleh kelompok seperti pasukan Jubah Merah akhirnya berhasil menggulingkan dinasti Yuan pada akhir abad ke-13 sebelum Masehi, digantikan oleh dinasti Ming. Di Persia, Ilkhanat runtuh akibat konflik internal dan tekanan dari kekuatan lokal. Sementara di Rusia, Golden Horde perlahan kehilangan kendali akibat perlawanan dari kerajaan-kerajaan seperti Moskow. Selain itu, faktor eksternal seperti invasi asing mempercepat kehancuran. Serangan dari Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Tengah mengguncang stabilitas Mongol, sementara kebangkitan kekuatan-kekuatan lokal seperti dinasti Ming di Tiongkok dan Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah semakin melemahkan kekuasaan mereka. Kekaisaran Mongol runtuh bukan dalam satu peristiwa tunggal, melainkan melalui proses panjang yang penuh konflik. Namun, meski runtuh, pengaruhnya terhadap sejarah dunia, baik dalam perdagangan, budaya, maupun pemerintahan, tetap terasa hingga kini. Meskipun kekaisaran Mongol runtuh,
Warisannya tetap berpengaruh besar terhadap dunia modern dalam berbagai bidang, mulai dari budaya hingga sejarah militer. Salah satu warisan paling signifikan adalah pengaruh mereka terhadap perdagangan global. Jalur sutra yang sebelumnya terkendala oleh berbagai perang dan ketegangan diperkuat kembali di bawah kekuasaan Mongol. Mereka menciptakan Pax Mongoliki, suatu periode kedamaian relatif yang memungkinkan perdagangan bebas antara timur dan barat, membuka jalur perdagangan antara Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Produk-produk seperti sutra, rempah-rempah, dan teknologi seperti kompas dan kertas menyebar ke seluruh dunia. Budaya Mongol juga memberi dampak besar, meskipun seringkali diasosiasikan dengan kekerasan dan penaklukan. Mongol membawa gagasan administratif dan politik yang membantu membentuk pemerintahan modern, termasuk penggunaan sistem pos yang efisien dan toleransi terhadap berbagai agama. Di Tiongkok misalnya, dinasti Yuan memperkenalkan sistem birokrasi yang bertahan lama. Sementara di Timur Tengah, mereka mengadaptasi sistem administrasi Persia untuk memperkuat pemerintahannya. Dalam hal militer, warisan Mongol dapat dilihat dalam taktik perang yang canggih, seperti penggunaan pasukan kavaleri yang cepat dan terorganisir. Genghis Khan dan penerusnya memperkenalkan inovasi dalam taktik, termasuk penggunaan spionase dan serangan mendalam. Strategi-strategi ini mempengaruhi banyak generasi berikutnya, termasuk strategi militer di Eropa dan Timur Tengah. Secara keseluruhan, meskipun Kekaisaran Mongol tidak bertahan lama, pengaruh mereka dalam perdagangan, budaya, dan militer menciptakan dasar bagi perkembangan dunia modern. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang Kekaisaran Mongol bersama kami di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya.